Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak dari Basnas Kabupaten Maros, selamat datang Bapak. Yang kami hormati Bapak Ketua, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, selamat datang Pak. Yang kami hormati Bapak para penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, dan yang kami hormati para pengurus Masjid Babul Jannah, dan yang sama kami hormati seluruh pengurus dan anggota Majelis Talim Ukhuwah Islamiyah yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mubarak ini guna melaksanakan kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh pihak Basnas bekerja sama dengan para penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, serta salam dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, dan semoga kita termasuk umat beliau yang akan mendapat syafaat yaumul akhir nanti. Amin. Sekali lagi kami dari Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak-Bapak semua di tempat ini guna melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Nurul Akil Az-Zahra yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan 143. Kepada Ananda dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi lara'ufur rahim.
Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibawakan oleh Ananda Nurul Akila Zahra. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai. Dalam hal ini Bapak Haji Mustafa SPDI MM. Dengan hormat kami persilakan. Silakan. Salam dan salawat kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nabi yang sangat mulia dan juga dimuliakan oleh Allah dengan diberikan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, sebentar mungkin akan dijelaskan materi khusus dengan zakat. Kalau saya bertanya kepada kita semua, ada berapa rukun Islam? Tentu kita bisa menjawab ada 5. Yang pertama itu syahadat, yang kedua adalah salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Yang mana kita paling perhatikan? Ya, banyak-banyak yang menjawab, ada yang salat, ada yang haji, ada umroh. Semuanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kadang ada hal yang kita lupakan. Masalah zakat ini biasa dibahas itu kalau Ramadan, menjelang Ramadan itu tentang puasa. Padahal ada zakat juga. Dan juga kita perlu pahami bahwa zakat itu bukan hanya di bulan suci Ramadan. Jadi nanti mungkin dijelaskan itu apa sih yang harus kita laksanakan khususnya terkait dengan zakat. Jadi alhamdulillah atas nama Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai mengucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu dalam bermajelis ta'lim. Walaupun di bulan suci Ramadan, kita tahu semua ibu-ibu itu kalau Ramadan bukan istirahat tapi hampir tidak ada istirahatnya. Paling cepat bangun dan paling lama tidur. Alhamdulillah, makanya pahala yang paling banyak itu di bulan suci Ramadan adalah untuk ibu-ibu. Walaupun banyak juga moro-morona, tapi itu manusiawi. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, Ramadan itu bukan penghalang daripada kegiatan-kegiatan kita. Mandai ini termasuk salah satu kecamatan yang aktif, khususnya juga di bulan suci Ramadan. Kalau tidak, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat bermajelis taklim. Juga sebentar dari Basnas saudara kita akan membahas banyak. Mungkin juga bisa kitanya jawab. Karena biasa yang kita tahu itu hanya zakat fitrah. Itu yang dibahas itu sekali setahun zakat fitrah. Padahal ada juga zakat yang selain zakat fitrah. Nanti dibahas. Demikianlah. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita akan memasuki ke acara inti, yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Ahmad Muhajir SHMH. Beliau adalah selaku koordinator unit pengumpul zakat Badan Zakat Nasional Kabupaten Maros. Dan materi yang akan beliau bawakan itu seputar zakat, infak, dan sedekah. Kepada Bapak Ustadz dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dodong ibu rasa. Jadi supaya laparnya hilang dan mengantuknya juga hilang, kita ulangi salamnya dan kita doakan yang menjawab salam mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. Diberikan kesehatan, rezekinya semakin lancar, anak-anaknya dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleh. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai,
Yang kami hormati teman-teman penyuluh agama Islam dari kantor urusan agama Kecamatan Mandai, yang kami hormati Bapak Pengurus Masjid Babul Jannah, serta yang kami muliakan dan banggakan ibu-ibu majelis ta'lim ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah karena sampai hari ini kita sudah berada di 11 Ramadan tahun 2025. Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya, dan ini juga menjadi tanda-tanda bahwa doa Bapak Ibu yang tahun lalu Allah kabulkan, Allah terima. Karena saya yakin di antara Bapak Ibu tahun lalu banyak yang berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah panjangkan umurku sampai masuknya Ramadan tahun depan. Alhamdulillah kita dipertemukan Ramadan tahun 2025. Di sisi lain, tahun ini juga sudah ada yang merasa kehilangan, merasa bahwa ada yang kurang, karena mungkin tahun lalu masih bersama sosok suami, masih bersama sosok orang tua, ibu atau ayah. Namun tahun ini mereka mungkin sudah tidak ada di antara Bapak Ibu, dikarenakan sudah berpulang ke rahmatullah. Maka pada kesempatan yang mulia ini saya minta secara ikhlas kepada seluruh jamaah untuk mengirimkan bacaan suratul Fatihah untuk seluruh keluarga yang telah berpulang ke rahmatullah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan bacaan suratul Fatihah ini menjadi kado terindah bagi keluarga yang telah berpulang ke rahmatullah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan apa Ibu? Allahumma sholli ala sayyidina. Duduk ini, ulangi. Kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Kenapa kita perlu bersalawat? Karena boleh jadi salawatlah yang akan menjadi jalan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala KUA bahwa rukun Islam itu ada 5. Dalam hadis Nabi menyampaikan buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini yang menjadi dasar pokok dari ajaran agama Islam yang sering kita kenal dengan istilah rukun Islam. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai orang yang beragama Islam lantas tidak mau menunaikan kelima rukun ini, maka dipertanyakan keislamannya. Mulai dari yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan zakat. Kemudian yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan terakhir, naik haji bagi yang mampu. Dari kelima rukun Islam ini, ternyata ada fenomena yang saya temukan setelah keliling di Kabupaten Maros. Dari kelima rukun ini, rukun Islam ketiga lah yang agak susah dan kurang banyak yang melaksanakan, yaitu mengeluarkan zakat. Kenapa? Mulai dari mengucapkan dua kalimat syahadat, tentu kita sudah paham dan tahu. Alhamdulillah Ustaz, rukun Islam yang kedua mengenai sholat, alhamdulillah setiap waktu, setiap saat saya hadir menunaikan sholat berjamaah. Berarti rukun Islam yang kedua telah tertunaikan. Kita lompat berpuasa di bulan suci Ramadan. Ustaz, alhamdulillah belum ada kala aku sampai hari ini. Sudah 10 yang sampai, dan insya Allah sebentar akan berjumlah 11 Ustaz. Terakhir rukun Islam yang kelima, melaksanakan ibadah haji. Informasi yang saya dapatkan di media sosial, tapi Ustaz kalau keliru mohon dibetulkan. Informasi yang saya dapat, daftar calon jamaah haji, daftar tunggu yang ada di Kabupaten Maros itu sampai hari ini berjumlah 11.000 lebih, dan insya Allah akan berangkat 38 tahun yang akan datang. Diprediksi akan berangkat 38 tahun yang akan datang. Jadi ini memberikan isyarat bahwa di Kabupaten Maros itu untuk rukun Islam yang kelima banyak peminatnya. Jadi rukun Islam yang kelima untuk warga Kabupaten Maros banyak peminatnya. Sedangkan mengenai zakat masih kurang. Karena kalau melihat potensi zakat yang ada di Maros dan jumlah zakat yang terkumpul masuk di Basnas, itu masih kurang. Ini menandakan bahwa masih banyak orang yang belum menunaikan zakat atau belum sampai menyetor zakatnya di Basnas. Dan saya yakin bahwa tidak semua orang yang tidak mengeluarkan zakat itu tidak mau. Jadi saya yakin bahwa orang tidak mengeluarkan zakat itu pada dasarnya bukan tidak mau, tapi karena kurangnya pemahaman mengenai masalah zakat. Kurangnya pemahaman mengenai masalah zakat. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jadi zakat itu dalam ajaran agama kita ada dua secara garis besar. Yang pertama zakat fitrah. Kemudian yang kedua zakat harta, atau yang biasa disebut dengan zakat mal. Jadi zakat mal bukan zakat mall. Jadi zakat fitrah. Umumnya kalau berbicara zakat fitrah, orang sudah paham, karena di setiap Ramadan atau menjelang berakhirnya Ramadan pasti berbondong-bondong datang ke masjid atau Pak Imam atau yang lain-lain untuk bawa beras, tujuannya untuk menyetor zakat fitrahnya. Berarti kalau seperti ini sudah paham mengenai masalah zakat fitrah. Tapi yang menjadi persoalan saat ini adalah kurangnya pemahaman mengenai masalah zakat harta. Mengenai masalah zakat harta. Kalau zakat harta ada dua aturannya, Ibu.
Ada dua aturannya. Yang pertama nisab. Jadi nisab. Jadi aturan yang pertama dalam zakat harta ada namanya nisab. Nisab itu berbicara ukuran besaran harta yang kita miliki, ukuran standar. Kemudian yang kedua ada namanya haul. Haul itu waktu 1 tahun. 1 tahun. Jadi walaupun sampai nisabnya, sampai ukuran standar minimalnya, tapi belum sampai 1 tahun, belum bisa dikategorikan zakat. Atau dibalik, haulnya sudah sampai, sudah 1 tahun kita miliki, tapi nisabnya belum sampai, standarnya belum mencukupi, maka belum bisa juga dikategorikan zakat. Jadi dua. Yang pertama apa Ibu? Nisab. Kemudian yang kedua haul. Saya ulangi. Yang pertama apa? Nisab. Yang kedua haul. Nisab berbicara ukuran. Haul berbicara waktu 1 tahun. Jadi waktunya itu 1 tahun, 1 tahun. Nisabnya berapa Ustaz? Ukurannya berapa? Nah, ukurannya 85 gram emas atau senilai dengan 85 gram emas. Ada di sini yang punya 85 gram? Tidak ada Ustaz. Tidak ada 85 gram tapi 1 kilo Ustaz. Ada di rumah. Jangan sampai takut Jadi standar minimalnya itu 85 gram atau senilai dengan 85 gram emas. Dimiliki selama 1 tahun berarti sudah masuk ketentuan zakat harta. Jadi 85 gram ini ukuran standar Ibu ya. Ukuran standar. Jangan sampai ada yang menganggap bahwa kalau 100 berarti tidak. Kan ada pemahaman seperti itu yang keliru. Bilang Ustaz, saya bukan 85 gram tapi 100 gram. Aku bilang lewat itu. Jadi ini ukuran standar minimal 85 gram. Jadi batasannya 85 ke atas. Jadi kalau 85 ke bawah itu belum zakat, tapi 85 ke atas itu sudah masuk nisab untuk zakat harta. Jadi 85. Jadi ingat-ingat. Jangan sampai sebentar ada ibu-ibu yang mau panggil ke rumahnya setelah pengajian, Ustaz, tinggal dulu di rumah, timbangi dulu, maka dulu timbangi, maka dulu buka berangkas, karena tidak pernah ku hitung-hitung Ustaz berapa emasku di rumah selama nak beli ke bapaknya, saya tidak pernah hitung. Pokoknya kalau sudah beli langsung ku simpan. Nah, jadi sampai di rumah sebentar ya coba-coba bagi lihat berapa gram emas yang dia ada di rumah. Jadi standar minimalnya itu 85 selama 1 tahun atau dimiliki selama 1 tahun. Jadi kalau tahun lalu kita beli emas di bulan Januari 85 gram ke atas, berarti sudah sampai haulnya tahun ini. Karena sudah masuk tahun 2025. Berapa yang dikeluarkan? Waalaikumsalam. Jadi ada pertanyaan mungkin, berapa yang mesti dikeluarkan dari 85 yang tadi? Keluar 2,5%, mungkin bisa dicatat. Jadi yang
dikeluarkan itu 2,5% dari 85 atau 85 ke atas. Jadi 85 gram dimiliki selama setahun, keluar 2,5%. 2,5%. Tapi kesulitan mungkin menghitung kalau berupa gram, berupa doisen. Jadi cara paling mudah itu kita cari informasi berapa harga emas sekarang. Berapa harga emas sekarang itu? 1 juta lah enggak. Berapa? 1,4. Kali 85. Ini buktinya bahwa kalau saya bertanya itu harga emas, pasti ibu-ibu yang paling banyak itu suaranya. Tapi kalau laki-laki kalau ditanya harga emas, kurangi suaranya. Dan sebelum jadi umumnya itu yang tahu itu harga emas ibu-ibu karena memang sering datang ke penjual emas. Berapa? 1,5 Ibu? 1,4, 1,5. 1,4. Masing-masing punya HP ya, bisa langsung praktek ini. Bisa kita langsung buka kalkulatornya. Iya. Jadi 1,4 juta mungkin. Lobet HP Kali 85. Coba HP itu Ustaz. Enggak tahu enggak kita bisa menghitung. Oh, itu agak. 1,4 juta Dikali 85. dikali, jadi standar minimal ini Budi 85 gram, berarti 119 juta. Jadi 1,4 juta. Jadi ini 1,4 juta harga emas per gram dikali 85 gram, berarti totalnya 119 juta kali, nah dikali lagi 2,5%. Jadi dikali 2,5% sama dengan 2.975. Ini dibayarkan Ustaz. Jadi 1,4 juta harga emas dikali dengan 85 gram dapat 119 juta. Dikeluarkan zakatnya 2,5%, maka didapati 2.975. Jadi 2.975 ini ya Per tahun ya? Iya, per tahun. Jadi 2.975 ini kalau dikeluarkan namanya zakat. Jadi kalau dikeluarkan namanya zakat. Kalau tidak dikeluarkan namanya seke. Tuh. Jadi mau kasih keluar berarti zakat. Tapi kalau tidak mau kasih keluar namanya seke. Jadi zakat dengan seke beda-beda tipis. Kalau keluar namanya zakat, kalau tinggal berarti namanya seke. Jadi sudah paham Maki mengenai cara menghitungnya. Ustadz, bagaimana dengan emas yang saya pakai setiap hari? Kalau berupa perhiasan yang kita pakai itu tidak kena. Tapi kalau jangan toki kali mau pakai semua. Jangan sampai pergi jakit di pasar ikut jam mereka. Jangan. Jadi ukurannya di sini ukuran yang normal yang dipakai.
Selain itu, kita simpan dijadikan sebagai investasi, itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi jangan sampai setelah pulang dari pengajian ini pakai mana ya? Jangan. Jadi datang di sini ustadz-ustadz dari KUA Mandi, kenapa di sana ibu-ibu semua pakai emas? Ternyata sudah dengar ceramah zakat. Jadi nak kena penyakit kuning. Keluar semua emas lah. Nah, jadi jangan diakali. Nah, jadi emas atau perhiasan yang dipakai itu tidak kena ketentuan zakat, tapi yang kena, nah, itu yang disimpan sebagai investasi. Kemudian bagaimana dengan tabungan? Ini tadi, kalau tabungannya uangnya tersimpan di bank atau di mana, di rumah, sejumlah atau senilai dengan 85 gram tadi 119 juta, maka sama, yang keluar 2,5%. Jadi mau dalam bentuk emas, mau dalam bentuk uang, bisa. Jadi mau dalam bentuk emas bisa, mau dalam bentuk uang bisa. Ada pertanyaan, bagaimana Ustadz rumah? Bagaimana dengan mobil? Nah, rumahku itu harganya 1 M, mobilku itu harganya 500 juta, berarti sudah melebihi standar ukuran zakat, nisabnya sudah melebihi 119 juta ke atas. Mobil yang dipakai untuk pribadi, rumah yang dipakai untuk pribadi, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kecuali mobil tadi dipakai untuk usaha, rental mobil misalnya, Grab misalnya. Kalau rumah, berarti rumahnya disewakan, dikontrakkan. Nah, jadi dipakai untuk berpenghasilan. Nah, tapi sebaiknya sebelum beli mobil, kasih keluar dulu zakatnya. Sebelum beli rumah, kasih keluar dulu zakatnya, supaya bersih. Supaya bersih. Jadi setelah beli mobil kan tidak keluar zakatnya, karena dipakai untuk kepentingan pribadi. Beli rumah dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi beda ceritanya kalau dipakai untuk berpenghasilan. Nah, jadi beda ceritanya kalau dipakai untuk berpenghasilan. Tapi kalau di kampung-kampung itu banyak istilah rupiah, ringgit. Ada di sini? Banyak. Kalau saya tanya ada di sini, bilang ya, berarti ada itu pelakunya. Kalau ringgit itu kan biasa orang tidak pakai, paling disimpan. Kalau ringgit berapa nilainya, Bu? Satu kepingnya itu berapa? Berapa gram? Ringgit. Jadi ringgit itu gramnya 32 gram. 32 gram. Kalau rupiah, jadi beda itu rupiah dengan ringgit. Kalau di kampung-kampung itu banyak istilah ringgit dengan rupiah. Kalau rupiah itu 16 gram. 16 gram. Jadi 2 rupiah 1 ringgit. Jadi 2 rupiah 1 ringgit. Jadi kalau sudah ada 3 keping ringgit di rumah tersimpan dan sampai 1 tahun lebih nih, kan 32 gram satu keping, berarti kalau 3 keping 96 gram, melebihi standar minimal yang saya katakan tadi. Jadi saya itu kalau ceramah di
di kampung-kampung saya bilang, kalau bahasa Makassarnya kan begini, punania mo ringgita silisere, satu biji, silisere, jadi bukan satu silitere. Jadi bukan silisere. Jadi punania mo talu lisere berarti natabang. Jadi jangan katakan bahwa wit talu litere bisa, jangan. Jadi 3 keping ringgit berarti sudah melebihi standar minimal karena sudah mencapai 96 gram. Ustadz, bedanya zakat, infak, sedekah. Kalau zakat kan sudah jelas adalah rukun Islam, wajib hukumnya. Tidak ada bedanya perintah sholat, tidak ada bedanya perintah puasa, tidak ada bedanya dengan perintah melaksanakan ibadah haji. Sama-sama wajib posisinya dalam Islam. Kalau wajib ditunaikan mendapat pahala, dan kalau tidak ditunaikan dosa. Jadi wajib itu kalau dikerjakan, kalau ditunaikan mendapat pahala, dan kalau tidak dikerjakan atau ditinggalkan mendapat dosa. Jadi kita mami pikir-pikir karena ini menjadi rahasia pribadi kita masing-masing. Apakah sudah sampai hitungannya atau belum? Jangan sampai ada di antara ibu-ibu maka minta nomor HP itu Ustaz, supaya sebentar maka chat kasih lihat fotokan emasku di rumah. Jadi posisinya adalah wajib. Kalau infak, sedekah itu hukumnya sunnah. Yang kita masukkan di masjid sebagai sumbangan itu namanya sedekah infak. Bukan zakat. Jadi bukan zakat itu ya. Jadi jangan anggap bahwa saya sudah masukkan uang di masjid berarti kewajiban saya mengeluarkan zakat sudah tertunaikan. Tidak. Zakat tidak ada peruntukan untuk masjid. Jadi zakat itu tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh masuk masjid. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, innamas shadaqatu lil fuqara. Sesungguhnya zakat itu untuk orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, petugas zakat amil, wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, wa fir riqab, budak. Kalau budak sekarang masih ada Ustaz kalau Budak itu anak kalau Malaysia. jadi persepsi budak orang Indonesia dengan orang Malaysia itu beda. Kalau Malaysia budak itu anak, tapi kalau orang Indonesia beda. Jadi zaman Nabi itu banyak budak, karena kalau habis perang, biasanya kalau kara orang perang diambil dijadikan sebagai budak. Budak itu ditugaskan bekerja saja tanpa digaji. Pokoknya disiksai, disuruh bekerja tidak digaji. Ini budak, maka berhak menerima zakat. Beda dengan pembantu. Jangan sampai ada kalau pembantu itu digaji. Jadi jangan samakan antara pembantu dengan budak. Kemudian wal gharimin, orang yang terlilit utang. Ini Tangarisa boleh tak? Jadi orang yang terlilit utang. Utang apa dulu? Saya ceramah di perumahan apa itu? Saya bilang, Ustaz, wih cocok ini. Orang yang terlilit utang, berarti saya berhak menerima zakat. Karena rata-rata di sini di perumahan kita cicil rumah. Ya cicil rumah. Berarti saya dapat zakat juga boleh.
Berarti saya katakan yang dimaksud di sini gharimin adalah orang yang terlilit utang karena kebutuhan pokok. Nah, karena kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Contoh misalnya kita mau makan, tidak ada beras, mengutang di warung. Ternyata setelah beberapa hari ditagih utangnya. Ternyata utangnya sudah menumpuk, tidak bisa dibayar. Maka terlilit utang. Bisa dibayar, bisa dikasih dana zakat untuk membayar utangnya ini. Kalau hanya terlilit utang karena beli rumah, beli mobil, ada mobilnya, nah tambah lagi mobilnya, terlilit utang. Apakah masuk kategori gharimin? Bukan, itu namanya garimi. jadi tidak semua orang yang terlilit utang bisa dibantu dari dana zakat, bisa mendapatkan dana zakat, bukan. Jadi gharimin sedih, jadi gharim, jadi bukan gharimin. Misalnya ada anak-anak di sini yang menunggak biaya pendidikannya. Ini kan pendidikan itu kan kebutuhan pokok, bukan kebutuhan tambahan. Jadi pendidikan itu kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Ternyata menunggak pembayarannya, maka bisa dikasih dana zakat selama orang tuanya masih kategori orang miskin. Jadi di Basnas Maros itu ada beberapa program termasuk bantuan pendidikan, bantuan ekonomi, bantuan kesehatan, bantuan dakwah dan advokasi, bantuan kemanusiaan. Jadi ada beberapa program yang kami desain untuk penyaluran zakat infak sedekah yang masuk di Basnas. Tapi tidak terlepas dari aturan yang berhak menerima zakat. Jadi wal gharimin wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah adalah orang yang berjuang dalam agama Allah. Kalau dulu penafsirannya orang yang berjuang dalam agama Allah adalah orang yang ikut berperang, wa fisabilillah. Tapi ternyata ada ulama kontemporer, ulama masa kini yang memberikan penafsiran bahwa semua yang terlibat untuk membesarkan agama, jadi semua yang terlibat untuk membesarkan agama, yang mengurus agama, itu bisa mendapatkan dana zakat, bisa diberikan zakat, termasuk imam, termasuk guru mengaji, guru TPA, termasuk tukang pemandi jenazah, tukang gali kubur, semuanya berhak dan bisa diberikan sebagai kategori penerima zakat. Itu. Kemudian terakhir wabunis sabil, orang yang dalam perjalanan atau musafir. Orang yang musafir, tapi tidak semua orang yang dalam perjalanan bisa dikasih. Ditambah orang yang dalam perjalanan karena urusan agama, ataukah orang yang dalam perjalanan untuk bukan yang bertentangan dengan agama, bisa dikasih dana zakat. Termasuk jamaah tabligh bisa dikasih dana zakat. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengenai zakat fitrah, kadang ada muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana dengan zakat fitrah berupa uang? Biasa kan begitu. Biasa orang mau keluarkan zakat fitrahnya tapi berupa uang. Ada ulama yang memberikan pendapat bahwa boleh hukumnya membayar zakat fitrah dengan uang. Karena kenapa? Itu menjadi kemudahan bagi orang yang mau mengeluarkan zakat.
zakat fitrah utamanya. Contoh misalnya, umumnya orang yang merantau itu akan ingat kampungnya. Orang yang merantau itu akan ingat kembali kampungnya di saat biasanya kalau mau mengeluarkan zakat fitrah. Kadang telepon ibunya di kampung, ibu mau kak keluarkan zakat fitrah aku, mau kak bayar zakat fitrah aku, tapi saya mau di kampung saja, saya mau salurkan zakat fitrah. Sedangkan posisinya sekarang ada di Papua. Jadi kalau mau kirim beras mungkin susah. Karena lebih banyak mungkin ongkos kirimnya dibandingkan beras yang akan sampai. Nah, makanya diberikan kemudahan membayar zakat fitrah berupa uang. Cukup transfer dari Papua atau dari mana saja, kemudian disalurkan ke orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kalau di Basnas Maros ada beberapa kategori untuk pembayaran zakat fitrah berupa uang. Ada 3 kelas kalau tidak salah. Ada harga 13.000. 13.000. Jadi 13.000 kali 4 liter 52. Nah. Ada kelas kedua harga 12.000. 12.000 per liter kali 4 berarti 48.000 per kepala itu. Ada harga 11.000. 11.000. Ini keputusan bersama Basnas Maros dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Maros, Kesra, dan Dinas Koperasi dan Koperindak. Ya. Karena yang tahu harga beras Koperindak, bukan MUI, bukan Basnas. Jadi makanya ibu tahu juga harganya beras. Ustaz, harga yang diputuskan oleh Basnas dengan MUI, dengan Koperindak itu tidak sesuai dengan beras yang kami konsumsi di rumah. Karena beras yang saya konsumsi di rumah harga 15.000. Harga misalnya harga 15.000. Maka boleh keluar dari ketentuan ini, sesuaikan dengan harga beras yang kita konsumsi. Jadi 15.000 kali 4. Ataukah misalnya lebih rendah, lebih kecil daripada harga yang ditentukan, maka boleh juga. Jadi ini bukan patokan yang paten, tapi kembali kepada ibu-ibu, bapak-bapak menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi. Tapi jangan juga ada begini kasus yang melapor, Pak Imam, Ustaz, di kampungku itu ada orang yang membayar zakat fitrah, datang ke rumah, beras yang namakan di rumah beras kepala. Ternyata yang nabawa ke rumah beras cocokan, beras mapang, beras sembako. Jadi saya katakan sebenarnya itu mau kita akali Pak Imam, tapi ternyata dia bohongi dirinya di hadapan Allah. Jadi dia bohongi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau seperti itu kita balik. Beras biasa yang dikonsumsi tapi yang disetor, yang dibayarkan sebagai zakat fitrah beras kepala, itu lebih baik. Jangan dibalik. Ataukah dikasih sama, beras kepala dikonsumsi, ya beras kepala tuh dikasih distor untuk zakat fitrah. Kemudian perlu kita pahami bahwa pembayaran zakat fitrah itu sudah boleh di saat mulai masuknya bulan suci Ramadan. Jadi mulai masuknya bulan suci Ramadan sudah boleh orang membayar zakat fitrah. Jadi jangan tunggu sampai akhir-akhir Ramadan. Kan biasanya begitu. Di akhir Ramadan ya akhirnya petugas pengumpul zakat setengah mati di kewalahan. Jadi batasnya orang membayar zakat fitrah itu mulai masuknya Ramadan
sampai khotib turun dari mimbar. Jadi sampai khotib turun dari mimbar pada saat hari Lebaran. Nah, setelah khotib turun dari mimbar baru mau ngasih keluar zakat fitrahnya, bukan lagi zakat fitrah, sedekah biasa. Jadi sedekah biasa. Tapi yang dikhawatirkan itu Bapak Ibu nanti tidak terbagi kalau mau pilih barang baru di store dibayarkan. Jangan sampai seperti itu. Akhirnya kewalahan Pak Imam, tidak sampai karena kewalahan tidak terbagi, menumpuk. Sedangkan petugasnya terbatas. Nah, beras ini banyak, bukan 100 liter, 200 liter. Kemudian begini, ada yang kadang bertanya, Ustadz, bagaimana dengan orang yang meninggal di bulan suci Ramadan? Apakah wajib keluar zakat fitrahnya atau dibayarkan zakat fitrahnya? Kalau dia meninggal pas setelah buka puasa di akhir Ramadan, itu wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Sudah buka ya. Karena ya sebelum Lebaran. Jadi masuk 1 Syawal dia meninggal, tapi kalau dia meninggal masih di dalam bulan suci Ramadan, itu tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Beda dengan anak kecil, anak yang baru lahir. Kalau anak-anak yang baru lahir itu kalau dia lahir sebelum buka puasa di akhir Ramadan, sebelum masuk 1 Syawal, itu yang wajib karena dia mendapati Ramadan. Kecuali kalau lahir di 1 Syawal nih tidak wajib. Lolos. Jadi itu mengenai persoalan zakat, infak, sedekah. Saya rasa untuk sebagai pendahuluan itu yang saya sampaikan.